مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال لمقتحم مولاه وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Kemudian kita melanjutkan dengan ngaji yang insya Allah tema kajian pada kesempatan malam ini adalah tentang fikih sholat hari raya. Karena nanti di bulan Dzulhijjah di samping ada kesunahan untuk berkurban, ada kesunahan untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Makanya ini perlu kita bahas juga supaya kita tahu tentang ilmu masalah sholat hari raya ini. Yang pertama yang perlu kita ketahui adalah tentang hukum dari sholat hari raya. Jadi sholat Id, baik Idul Fitri ataupun Idul Adha, menurut jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan sunnah muakkadah. Dan ini dikarenakan Rasulullah itu selalu melaksanakan sholat Id, baik Idul Fitri ataupun Idul Adha, dan tidak pernah meninggalkannya. Bahkan saking sangat dianjurkannya, Rasulullah itu sampai memerintahkan agar semua wanita, baik yang sedang haid, coba bayangkan, yang sedang haid disuruh keluar, wanita yang sedang dipingit disuruh keluar, bahkan tempat pelaksanaan sholat Id. Dan ini menunjukkan bahwa hukum sholat Id itu sunnah muakkadah, tapi tidak sampai ke wajib. Tetap
sunnah muakkadah. Kalau yang wajib cuma sholat 5 waktu saja. Nah, yang ditulis oleh Imam Syafi'i itu dikatakan walid tatawwu'i wajhani, sholat jama'atan wa sholat sunnah yang dianjurkan untuk dilaksanakan berjamaah, ada sholat sunnah yang dianjurkan dilaksanakan sendiri. Wa sholatul jama'ati muakkadatun wala ujizu tarkaha liman qadara 'alaiha bihalin. Adapun sholat sunnah yang sangat dianjurkan untuk berjamaah itu tidak diperkenankan untuk meninggalkannya bagi yang mampu melaksanakannya. Wa huwa sholatul idaini, contohnya adalah sholat 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Wa kusufis syamsi wal qamar, sholat gerhana matahari dan bulan. Wal istisqa, sholat istisqa. Jadi ada sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah, ada sholat sunnah yang dianjurkan atau afdolnya sendiri. Coba kita sebutkan ya bareng-bareng. Yang dianjurkan berjamaah, sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat gerhana matahari, gerhana bulan, sholat istisqa. Nah selain ini coba sholat apa? Sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah, sholat tarawih. Nah, itu dianjurkan berjamaah. Meskipun Nabi ketika sholat tarawih, sholat berjamaahnya berapa? 3 hari saja. Sisanya Nabi menghilang ya, sholatnya sendiri. Kenapa? Khawatir malah nanti jadi wajib. Kalau jadi wajib sholat tarawih kira-kira berat enggak? Ya berat. Apalagi kalau milih yang 20 rakaat. Wong 11 rakaat kadang-kadang ya tetap berat. Apalagi pilih yang pendapatnya Imam Malik yang mengatakan 36 plus 9, tambah berat lagi. Wong kita sholat tarawih kadang-kadang lihat imamnya kok, imam ini cepet ini, patah sih, langsung ikut. Itu pun saya ngambil 11, betul? Kemudian tidak hadir supaya apa? Ya tetap sunnah. Jadi selain tarawih yang bisa berjamaah lagi, yang afdolnya berjamaah, sholat apa lagi? Sholat mayit itu wajib atau sunnah? Wajib sholat jenazah itu, cuma fardu kifayah. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Yang fardu ain sholat 5 waktu. Fardu kifayah contohnya sholat jenazah. Jadi masuk sholat fardu, cuma fardu kifayah. Artinya apa? Kalau ada sebagian yang sudah melaksanakan sholat jenazah, yang nggak sholat dia nggak dosa. Tapi kalau di dalam satu kampung nggak ada yang mau nyolatin, itu dosa semuanya satu kampung. Itu namanya fardu kifayah. Apalagi sholat apa yang dianjurkan berjamaah? Sholat tahajud anjurannya untuk berjamaah apa sendiri? Sendiri. Sholat yang dianjurkan sendiri tahajud, duha, apalagi qobliyah ba'diyah. Kan nggak mungkin para jamaah mari kita sholat ba'diyah berjamaah, kan nggak masuk akal. Qobliyah ba'diyah, sholat tahiyatul masjid, sholat apalagi banyak, hajat, sholat tasbih, sholat istikharah. Ustadz, tapi kalau di malam-malam terakhir Ramadan malah tahajud berjamaah Ustadz, tasbih berjamaah, apakah boleh? Boleh. Yang penting jangan meyakini bahwa yang afdol berjamaah. Tidak, untuk memotivasi jamaah yang lain. Mungkin ada jamaah yang nggak ngerti sholat tasbih, dengan dipandu oleh imam akhirnya ngerti. Oh alah, sholat tasbih ini berapa rakaat? 4 rakaat. Oh, yang nggak ngerti sholat jenazah akhirnya tahu sholat jenazah berapa rakaat? Bingung, gak pakai rakaat itu 4 takbir ya. Nah, jadi tujuannya itu memotivasi, ngajak biar semangat. Akhirnya ada iktikaf di 10 malam terakhir, baik itu melaksanakan sholat tahajud secara berjamaah, hajat berjamaah, tasbih berjamaah, sholat taubat berjamaah, tapi tetap itu pahalanya sendiri. Tapi untuk memotivasi atau ngasih tahu bagi yang belum tahu,
tentang bagaimana tata cara sholatnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah ini malah ada yang nanya, pas kebetulan saya ngelirik ke sini, ada yang nanya, lebih afdol mana sholat duha di rumah apa di masjid? Di mana kira-kira? Hah? Yang penting sholat ya. Ya iya benar, yang penting sholat. Tapi kalau ada pertanyaan, lebih afdol mana? Lebih afdol di kalau sholat wajib, afdolnya di masjid. Makanya sebenarnya kalau enggak menyulitkan kita, qobliyah maghrib di rumah. Nyampe di masjid, tahiyatul masjid, kemudian sholat maghrib 3 rakaat, pulang ba'diyah. Sebenarnya seperti itu. Cuma kadang-kadang ini menyulitkan. Ya, saat pulang wis terganggu oleh anak, istri minta antar belanja dan lain sebagainya, akhirnya enggak jadi sholat. Nah, daripada khawatir kejadian seperti itu, ya sudah sekalian qobliyah ya di sini, tahiyatul masjid ya di sini, kemudian ba'diyahnya juga di sini, nggak apa-apa. Akhirnya muncul kesimpulan yang penting sholat katanya ibu. Oke, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim itu disebutkan wa an ummi Atiyah radhiyallahu anhu qalat umirna an nukhrijal awatik wal huyyadha fil idaini yashhadna al khair wa da'watal muslimin wa ya'tazilul huyyat al musalla, muttafaq alaih. Rasulullah itu memerintahkan kepada kami untuk mengeluarkan hamba sahaya, budak disuruh keluarkan, suruh keluar, suruh ikut maksudnya. Wanita yang haid pun juga disuruh keluar pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Tujuannya apa? Agar mereka dapat menyaksikan kebaikan dan undangan muslimin, biar bisa dengarkan khutbah, nasihat dan lain sebagainya. Dan di sini ada catatan, wanita yang haid harus menjauhi tempat sholat, apalagi kalau di dalam masjid. Tetapi kalau Nabi dulu itu sholatnya di lapangan. Kenapa? Pada waktu itu masjidnya masih kecil, sempit. Ya kita tahu dulu di zaman Nabi masjidnya nggak seperti sekarang, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, enggak. Tapi apa? Masih dari pelepah kurma. Ya ukurannya ya paling seperti ini masih. Dan bawahnya itu masih pasir, belum ada lantainya. Akhirnya apa? Cari tempat supaya apa? Muat semua jamaah. Nah, coba kalau yang sekarang Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, apakah nyari tempat untuk sholat Idul Fitri, Idul Adha? Ya enggak, tetap di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Kenapa? Karena tempatnya luas dan justru masjid itu katanya dalam mazhab Syafi'i itu lebih mulia, lebih terjaga kesuciannya. Beda dengan yang lapangan-lapangan yang sering kita pakai. Kalau lapangan yang sering kita pakai, ya sepeda motor lewat, mobil lewat, ayam lewat, anjing ya juga lewat, kotoran juga banyak di situ. Belum tentu terjaga kesuciannya. Nah itu, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sekarang kita masuk ke cara sholat hari raya. Yang pertama adalah sholat didahulukan sebelum khutbah. Ini yang membedakan sholat hari raya dengan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat itu khutbahnya dulu baru sholat. Kalau sholat hari raya sholatnya dulu baru khutbah. Dan kita bisa melihat yang khutbahnya dilakukan dulu itu berarti khutbahnya wajib. Contohnya sholat Jumat, khutbahnya dilakukan dulu. Sedangkan yang khutbahnya dilakukan setelah sholat itu sunnah semuanya. Contoh sholat hari raya, sunnah khutbahnya. Sholat gerhana, khutbahnya sunnah. Sholat istisqa, khutbahnya sunnah. Kenapa? Dilakukan setelah sholat. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dikatakan wa an ibni Umar radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar yusalluna al-idaini qabla al-khutbati. Dari Ibnu Abbas, beliau berkata, aku pernah menyaksikan sholat id bersama Rasulullah, Abu Bakar, Umar dan Utsman, dan mereka semuanya melaksanakan sholat sebelum khutbah. Jadi sholat dulu. Bagaimana kalau misalkan ada orang melaksanakan sholat id tetapi dia tidak ikut khutbah?
Nah, ini dijawab. Ini dijawab di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shallal 'id qala Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shallal 'id qala man ahabba ayyan sarifa falyansarif wa man ahabba ayyuqima lil khutbati falyuqim. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat Id dan beliau bersabda, siapa yang ingin pulang, pulang. Siapa yang ingin tetap tinggal untuk mendengar khutbah, maka hendaklah dia tetap tinggal mendengarkan khutbah. Artinya apa? Salat Id, khutbahnya itu hukumnya sunnah. Saya sholat Id kemudian pulang, boleh apa enggak? Ya boleh, tapi yang lebih afdol tetap ikut sholat, tetap ikut khutbah. Dan jangan sampai heran kalau di di sebagian tempat itu ada yang khutbahnya cuma sekali. Ada enggak? Khutbah itu langsung salam terus langsung, enggak ada khutbah 2 kali kayak kita. Jadi boleh khutbahnya itu sekali, boleh 2 kali. Jadi langsung berdiri, langsung ditutup salam, selesai, boleh itu. Tapi kalau kita yang bermadzhab Syafi'i, tetap khutbahnya sama dengan khutbah Jumat 2 kali. Khutbah pertama duduk, khutbah kedua berdiri lagi, baru selesai. Dan itu sama-sama boleh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oke, sebelum dilanjut sampai di sini ada pertanyaan? Monggo Ustaz, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat apa? Dilakukan sendiri, ya. Kebetulan di masjid ini kan ada bikinan tiap malam itu ada kegiatan sholat sunnah, khutbah, hajat, dan tasbih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi ada di sebagian masjid termasuk di sini mungkin, mungkin bulanan atau ya pokoknya rutinan yang biasanya di waktu-waktu itu akhirnya melakukan sholat sunnah taubat bareng, hajat bareng, terus tasbih bareng, ya. Apakah itu boleh? Jadi sebenarnya ini dibahas oleh para ulama. Sebentar saya buka. Mudah-mudahan terkopi, ya. Baru tak ketik, cuma lupa ada di mana ketikannya. Sebentar saya buka. Nah ini. Jadi di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, nah ya, dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin itu dikatakan tubahul jamaah fi nahwil witri wat tasbih fala karahata fi dzalika wala thawabah, dan seterusnya, panjang pembahasannya yang intinya seperti ini. Diperbolehkan melaksanakan semacam sholat witir atau sholat tasbih secara berjamaah, maka hal tersebut tidak menjadi makruh dan tidak pula mendapatkan pahala jamaah, karena memang afdolnya sholat sendiri, kecuali witir afdolnya berjamaah di saat bulan Ramadan. Kalau di luar Ramadan afdolnya tetap berjamaah. Ada kan? Gak apa-apa. Yang penting tidak diyakini ini wajib berjamaah. Enggak. Untuk apa? Ngajak jamaah yang mungkin belum bisa istiqomah supaya istiqomah. Jadi diniatkan dengan yang baik-baik, dapat pahala. Boleh. Nah, seperti contohnya tasbih dan lain sebagainya. Meskipun dilakukan jamaah, tetap tidak ada pahala jamaah, tapi tetap pahalanya sendiri. Jadi boleh sholat duha. Di sebagian sekolah ada siswa-siswa, ayo sholat duhanya bareng, ngajari. Nah, pahala ngajari itu beda, nanti ada pahalanya sendiri. Nah, masalah berjamaahnya ya tidak apa-apa, cuma tetap dapat pahala sendiri, pahala duhanya sendiri-sendiri, seperti itu. Ini dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Ada lagi sebelum dilanjut? Monggo. Jadi pertanyaan tidak harus masalah sholat, boleh kalau mau kembali ke bab kurban boleh, atau pertanyaan di luar tema juga boleh. Ada? Lanjut dulu, ibu-ibu lanjut. Ada pertanyaan?
Ya, monggo silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat Id memakai wewangian perempuan, ya. Ya. Apakah boleh pakai wangi-wangian, dandan dan lain sebagainya? Ya, ya, paham. Apakah wanita juga dianjurkan pakai wewangian? Bukankah ketika sholat Id, ya, disuruh mandi, ya kan? Ada sholat, mandi sunnah, juga dipakai baju yang terbaru, terbaik. Kalau bisa warnanya putih. Nah, bagaimana dengan wanita? Terus pakai wangi-wangian. Bagaimana dengan wanita? Apakah juga pakai wangi-wangian? Yang perlu diingat, yang dianjurkan pakai wangi-wangian sampai tercium itu adalah laki-laki. Kalau wanita boleh pakai wangi-wangian hanya sekedar untuk menghilangkan bau badan saja. Dandan sewajarnya saja. Wanita pakai wangi-wangian atau dandan afdolnya di rumah, di depan suaminya, jangan kebalik. Lah sekarang kebalik, di depan suaminya orang dandan wangi. Kalau di depan suaminya pakai bajunya daster, sobek ketiaknya, ya nggak mood suaminya. Makanya jangan salahkan kalau ada suami akhirnya lebih seneng nongkrong di warung kopi, ya karena kayak gitu. Makanya kalau bisa ibu-ibu dibuat penasaran suami itu. Ketika masuk wanginya itu macam-macam. Bagian wajah bau apel, gitu kan. Bagian tangan kanan bau melon, akhirnya penasaran, apel. Dicium yang kanan, melon. Yang kiri kasih semangka, ya, belakang anggur. Jadi penasaran, kaki baunya beda-beda. Lah sekarang beda, kepala, leher minyak tawon, kan gak mood. Tangan balsem, kiri minyak kapak, sini minyak kayu putih. Akhirnya ya gak mood, akhirnya lebih milih nongkrong di warung kopi. Ojo kebalik, buat penasaran suami itu dengan warna-warni bau, ya. Jangan kebalik. Kalau ke suami yang sopan bahasanya, jangan kebalik. Ke suami bentak, apa, ya kayak gitu, ya nggak mood suami itu, ya. Nah, sekarang malah kebalik. Kalau ke suaminya orang, waduh, itu salah, itu kebalik sekarang. Nah, gitu. Ada lagi pertanyaan? Monggo, sebelum dilanjut. Lanjut ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, ini ada yang komentar, berarti gado-gado Pak Ustaz. Iya, gado-gado kan lebih menarik, ya kan? Rasanya juga enak gado-gado itu. Berikutnya adalah tentang waktu sholat hari raya. Jadi sholat Id itu dimulai dari terbitnya matahari, namun lebih baik ditangguhkan sampai matahari naik setinggi tombak. Jadi kalau ada jam terbit misalkan jam 5.30, setinggi tombak itu kurang lebih 15 menit sampai 20 menit. Ya ambillah waktunya jam 6 kalau sekarang. Kalau di sini biasanya jam berapa Idul Fitrinya sholat? Jam 6-an. Itu sudah pas. Itu waktu yang paling afdol. Yaitu saat matahari terbit setinggi tombak. Dan ini disebutkan dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Wattafaqal ashab ala anna akhir waqti salatil Id zawalus syamsi. Dan ulama dari kalangan mazhab Syafi'i sepakat waktu akhir pelaksanaan salat Id ketika tergelincirnya matahari. Jadi mulai dari terbit setinggi tombak sampai waktu zuhur. Itu waktu salat Id. Jadi kalau seandainya Masjid Baitul Mukmin, ayo salatnya nanti jam 10, boleh apa enggak? Boleh, soalnya nonton Doraemon dulu misalkan, ya, akhirnya ditunda jam 10, boleh selama belum tergelincir matahari. Tetapi kalau sudah tergelincir matahari berarti sudah lewat, ya. Tetapi pertanyaannya, apakah kalau sudah kelewatan atau misalkan kita lagi perjalanan gak sempat sholat Id, nyampe di tempat jam 2 siang, boleh ndak dikodok? Boleh atau enggak dikodok sholat Idnya? Boleh tak? Nek sholat duhur kelewat dikodok boleh, wajib itu. Nah sekarang sholat Id dikodok,
Nah ini ternyata dibahas oleh para ulama dalam kitab Majmu' Syarhul Muhadzab, ya, dikatakan adapun orang yang tidak melakukan sholat id hingga matahari tergelincir, maka dia itu berarti ketinggalan sholat id. Pertanyaannya, apakah sunnah mengkodoknya? Ada dua pendapat, dan menurut pendapat yang sahih dari kedua pendapat tersebut adalah disunnahkan mengkodok. Oke? Jadi kalau misalkan nggak sempat sholat, kita perjalanan kok nyampenya jam 2 siang, sunnah dikodok sholat id, ya sama 2 rakaat, tapi nggak perlu khutbah. Ya malah aneh, ya, sholat 2 rakaat khutbah sendiri nggak ada orang, tetap sholat 2 rakaat nggak pakai khutbah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan sebelum dilanjut? Ibu, Bapak, monggo. Kalau ada, ya nggak apa-apa. Mungkin sholat id besok, ayo kita sholatnya jam 2, kodok semuanya berarti ya. Oke, kita lanjut. Sekarang sifat dari sholat hari raya. Yang pertama, jumlah rakaat sholat id. Dalam hadis itu disebutkan, wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla yaumal id rak'ataini lam yusalli qablahuma wala ba'dahuma. Jadi dari Ibnu Abbas bahwa Nabi itu melaksanakan sholat id 2 rakaat dan tidak melakukan sholat sebelumnya dan sesudahnya. Jadi nggak ada qobliyah dan ba'diyahnya. Okay? Apalagi kalau posisinya di lapangan, tiba-tiba sholatnya di lapangan, sholat apa itu? Tahiyatul lapangan? Ya nggak ada. Kalau di masjid masih ada namanya sholat tahiyatul masjid. Nah di lapangan ya nggak ada apa-apa. Jadi nggak ada qobliyah, nggak ada ba'diyah. Sholatnya cuma 2 rakaat. Dan masalah takbir sholat id ini juga dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam takbir di sholat Idul Fitri dan Idul Adha 7 kali di rakaat pertama, 5 kali di rakaat yang kedua. 7 kali itu selain takbiratul ihram. Allahu Akbar itu nggak dihitung. Baru berikutnya 7 kali. Begitu juga di rakaat kedua, yang bangun dari sujud itu nggak dihitung. Allahu Akbar baru nanti 5 kali. Pertanyaannya, ketika kita sholat id takbiratul ihram, Allahu Akbar, disunnahkan membaca doa iftitah atau tidak? Ayo, biasanya baca nggak doa iftitah? Hah? Enggak atau nggak ngerti? Sunnah, tapi tetap setelah takbiratul ihram, Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Boleh. Nah, kalau takbir yang berikutnya Allahu Akbar antara 2 takbir itu baru nanti bacanya Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Boleh sampai selesai. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Beda dengan yang khutbah. Jadi kalau sholat di rakaat pertama takbirnya 7 kali, rakaat kedua takbirnya 5 kali. Kalau khutbah pertama takbirnya berapa kali? Biasanya kan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berapa kali? Pernah ngitung? Nggak ngitung ya? Saya duga. Nggak tahu khotibnya sibuk ngitung itu. Masalahnya saya kan khotib ngitung Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak, jamaahnya nyantai, rokokan di belakang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau khutbah yang pertama itu 9. Kalau yang khutbah kedua 7. Nah, tapi kalau sholat rakaat pertama berapa? 7, rakaat kedua 5. Jadi beda. Makanya Allahu Akbar. Ya itu khotib coba lihat tangannya, gerak itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ngitung itu, sunnah itu. Ya, fokus itu. Dan kadang-kadang khotib itu deredek loh. Kenapa? Karena sholat id itu kan cuma setahun sekali. Kadang-kadang sampai lupa. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Pernah saya kejadian sholat di Geluran, imamnya ada imam sendiri sepuh, saya cuma bagian khutbah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Takbir 7 kalinya lupa. Boleh apa enggak? Boleh. Takbir 7 kali hukumnya sunnah.
takbir 5 kali hukumnya sunnah. Jadi kalau misalkan kok di sini lupa, gak usah dirasani. Wih, imam sing kemarin lupa itu ya gak enak. Akhirnya malu nanti ngimami di sini lagi. Gak apa-apa, sah-sah aja. Ya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke. Dan berikutnya, sholat hari raya itu tanpa azan dan iqamah. Jadi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dikatakan, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam shallal 'id bila azanin wala iqamatin. Dari Ibnu Abbas, beliau berkata, Nabi melaksanakan sholat id tanpa azan maupun iqamah. Ya pakai kalimat as-sholatu jami'ah. Ya. Kalau memang nggak pakai azan iqamah, ya pakai penggantinya itu boleh. Atau pakai pengumuman, para jamaah sudah mau dimulai, monggo masuk masjid. Ya, itu nggak apa-apa. Terus hari raya Idul Fitri dan Idul Adha ke musola, tempat sholat. Beliau memulai pertama kali dengan sholat, kemudian beranjak dan berdiri menghadap orang-orang, sementara orang-orang masih dalam shaf masing-masing. Beliau menasehati mereka dan memerintahkan mereka. Jadi ada khutbah. Dan ini bedanya khutbah Jumat dan khutbah Id. Khutbah Jumat diharuskan ada duduk antara dua khutbah. Sedangkan pada khutbah Id tidak diwajibkan duduk di antara dua khutbah, hanya sunnah. Beda. Khutbah Jumat disyaratkan kondisi imam suci dari hadas kecil, jadi dalam keadaan berwudu. Tapi kalau khutbah Id tidak disyaratkan. Jadi kalau habis sholat terus imamnya batal, ya buang angin, khutbahnya nggak punya wudu, itu tetap sah. Khutbah Jumat diwajibkan berdiri saat menyampaikan khutbah, sedangkan khutbah Id tidak diwajibkan, hanya disunahkan. Jadi kalau misalkan kok yang khutbah Idul Fitri sambil duduk, gak apa-apa, boleh. Jika dalam kesempatan khutbah Idul Fitri maupun Idul Adha Anda mendapati ada khotib yang khutbah hanya sekali, hukumnya boleh, karena hanya sunnah. Namun tentu saja yang lebih baik bila khutbah itu dilakukan secara lengkap dengan sunnahnya. Apalagi kalau kita bermazhab Syafi'i, berapa kali? 2 kali khutbah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan sampai di sini? Monggo, monggo, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, langsung Fatihah, subhanallah. Orang yang nggak mau ngulang tetap sah, jadi nggak pakai takbir 7 kali tetap sah. Terus dia ingin ngulangi, oh iya takbirnya lupa, biar nggak dirasani sama jamaah Baitul Mukmin, akhirnya diulangi Allahu Akbar. Tapi karena Al-Fatihahnya diputus, dipotong di tengah, ya, karena nanti dalam kitab Safinatun Najah itu ada keterangan tentang syarat Fatihah itu nggak boleh diputus dengan zikir lain, kan diputus dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka Fatihah yang dibaca gugur, nanti harus baca Al-Fatihah lagi dari awal sebagai rukun dari sholatnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nggih, monggo silakan. Silakan. Monggo, ada pertanyaan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Ibu-ibu yang biasa melakukan yasinan, kebetulan yang mimpin lagi uzur, lagi haid. Ya, orang haid itu ada beberapa hal yang diharamkan. Di antaranya adalah masuk masjid haram.
Baca Al-Quran gak nyentuh mushaf haram. Nyentuh mushaf haram. Membawa mushaf haram. Itu ada dalam kitab Safinatun Najah. Ya, baca surat Yasin itu adalah Al-Quran. Maka untuk haid, ya, jika memang dia yang mimpin biasanya dalam keadaan haid, maka dia tidak boleh membaca Yasin itu, dipimpin yang lainnya. Adapun kalau misalkan membacanya dalam hati untuk orang yang haid, itu boleh. Yang disebut dengan membaca itu adalah melafalkan Bismillahirrahmanirrahim. Itu namanya membaca. Kalau kertek dalam hati, itu bukan membaca. Spontan? Ya, kalau spontan tanpa disengaja tidak apa-apa, ya. Spontan gak sengaja itu gak apa-apa. Tapi kalau kita posisi dalam keadaan haid, cukup dalam hati saja. Ya, jangan sampai melafalkan. Sebenarnya ada yang mengatakan kalau misalkan kita mau melafalkan Al-Quran itu diniatkan zikir. Itu kalau misalkan ayat-ayatnya pendek seperti Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah ayat pertama atau surat An-Naml ayat 30. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu kan Al-Quran. Kalau diniatkan zikir maka boleh. Tapi masalahnya surat Yasin ini gak pendek. Ada 83 zikir 83 ayat itu masuk akal enggak kan gitu kan? Kalau inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu kan Al-Quran, diniatkan zikir pantas. Makanya lebih amannya cukup bacanya dalam hati, jangan sampai dilafalkan. Kalau misalkan keceplosan nggak sengaja itu dimaafkan, tidak apa-apa. Itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada lagi? Monggo. Ya boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak itu suami, nggak pakai handuk. Iya belum pakai handuk berarti kan? Di luar. Iya pas ngambil ada suaminya. Gimana hukumnya gitu ya? Iya. Jadi ada ibu atau istri mandi, handuknya ketinggalan ya. Ketinggalan di luar, terus pas ngambil suaminya masuk. Ya nggak apa-apa wong suami sendiri. Yang nggak boleh itu kalau suami tetangga, Bu, nggih. Nah, suami tetangga atau suami sendiri? Oh, boleh ya, lanjut nggak apa-apa ya. Loh, nggak apa-apa. Justru itu afdol itu, nggih. Kalau suami sendiri malah nggak usah pakai apa-apa, itu malah justru itu yang paling bagus. Sing repot itu kalau suaminya orang, nggih. Masuk kamar mandi. Sebenarnya nggak usah masuk kamar mandi, di depannya aja nggak apa-apa, nggih. Nggak apa-apa, nggih. Enggak, sholat tetap sah selama tidak disentuh suaminya. Kalau nyentuh baru hukumnya batal kalau dalam mazhab Syafi'i. Iya, jadi yang membatalkan wudhu itu bukan karena kelihatan orang, tapi kesentuh kulitnya baru batal. Gitu. Kayaknya sudah azan ya. Loh kok cepet sih? Loh, sampai 2 kali tit. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan? Iya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, bagus, paham. Ya, oke.
Jadi antara sholat Idul Fitri dan Idul Adha kesunahnya agak beda. Kalau Idul Fitri afdolnya adalah makan terlebih dahulu sebelum berangkat ke tempat sholat. Supaya apa? Menandakan bahwa kita sudah tidak berpuasa. Id itu artinya apa? Pesta atau hari raya. Fitri artinya makanan. Salah itu yang mengartikan Idul Fitri kembali suci, itu salah artinya itu. Ya, sebenarnya secara bahasa Arab artinya apa? Pesta makanan. Ya. Kalau dikatakan sebagai kembali suci, coba Idul Kurban, kembali ke hewan. Maka cocok. Pesta hewan, pesta binatang, makanya disembelih. Jadi kalau sholat Idul Fitri itu afdolnya sebelum berangkat makan. Ya nggak harus makan nasi banyak, kurma, minum. Yang penting kita menunjukkan bahwa kita tidak berpuasa di hari itu. Tapi Idul Adha afdolnya, sunnahnya tidak makan terlebih dulu. Jangan minum, jangan makan, tapi berangkat sholat dulu, baru nanti pesta makan setelahnya. Oke, itu bedanya. Terus kebetulan, ini. Jadi yang dikatakan musola, lapangan di zaman Nabi, termasuk sekarang masih ada, modelnya seperti ini, tidak sama seperti di sini. Lapangan bola dijadikan apa? Tempat sholat, bukan. Itu nggak terjaga kesuciannya, tapi memang khusus ini. Ini terjaga kesuciannya, cuma dibuka 1 tahun 2 kali. Satu tahun 2 kali, wanita haid nggak boleh masuk. Nah, ini contohnya lagi. Loh, memang khusus. Terbuka. Terus yang terakhir, karena sudah habis waktunya, karena kebetulan di tahun ini sholat Idul Adha insya Allah hari Jumat, betul. Biasanya banyak yang beredar kalau hari rayanya bareng dengan sholat Jumat, maka sholat Jumatnya sudah gugur, cukup diganti dengan sholat duhur, cukup dengan sholat hari raya. Apakah betul seperti ini? Ternyata ada perbedaan di antara para ulama. Nah ini, wa min ashabina, ya, dari sebagian dari ashab Syafi'i ada yang berkata tajibu alaihimul jumu'ah li'anna man lazimathul jumu'ah fi ghairi yaumil id wajabat alaihi fi yaumil id ka ahlil balad. Jadi, dan sebagian dari ashab asy-Syafi'i ada yang berkata wajib sholat Jumat atas mereka, karena bagi seorang itu wajib melaksanakan sholat Jumat selain di hari raya, maka wajib pula baginya sholat Jumat di hari raya seperti penduduk daerah. Jadi kalau misalkan di selain Jumat dia sholat Jumat, ya, apa sih? Kalau misalkan hari rayanya nggak bareng Jumat, dia tetap sholat hari raya. Begitu juga di saat apa? Barengan Jumat, hari raya ya hari raya, Jumatnya tetap Jumat. Jadi tidak mungkin sholat hari raya yang hukumnya sunnah bisa menggugurkan sholat Jumat yang hukumnya wajib. Itu pendapat pertama. Tetapi ada pendapat yang lain, gak usah heran kalau sebagian orang kemudian gak sholat Jumat, kemudian diganti dengan sholat duhur. Itu adalah pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal. Wa ma'a qawli Ahmad la tajibul jum'ah ala ahlil qura wala ala ahlil balad bal yaskutu anhum fardul jum'ah bi salatil id wa yusalluna adh-dhuhrah. Menurut Imam Ahmad bin Hambal tidak wajib Jumatan bagi penduduk desa maupun kota, dan gugur kewajiban Jumatannya disebabkan mereka telah mengerjakan sholat id dan mereka tetap wajib sholat duhur. Nah, kita ini bermazhab Syafi'i, maka tetap sholat hari raya, tetap ada Jumatan. Kecuali kalau memang ada penduduk desa di pucuk gunung yang memang kalau misalkan harus balik ke tempat sholat itu butuh waktu berjam-jam, maka dia gugur, ya, cukup sholat duhur. Tapi masalahnya masjid sudah ada di mana-mana, di depan rumah ya masjid, di desa sebelah masjid. Maka apa yang harus kita lakukan? Ya hari raya saya sholat id, kalau Jumatannya tetap sholat Jumat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan? Ya, monggo silakan. Nggih.
Kayaknya niat menyembelih angsa ya. Gimana ya? Ya, ya, ya. Ya, kemarin sempat saya bahas kalau ada orang dia fakir, pengen nyembelih unta tidak mampu, pengen nyembelih sapi juga tidak mampu, pengen nyembelih kambing ya tidak mampu, maka pakai pendapatnya Ibnu Abbas, yaitu boleh berkorban dengan apa? Ayam jago atau angsa. Minimal kita mengalirkan darah, niatkan berkorban. Nanti urusan niat Allah yang ngasih pahala. Terus ayam jagonya dikemanakan yang disembelih? Berbagi ke tetangga meskipun cuma sedikit, sedekahkan. Sisanya makan. Meskipun cuma kuahnya aja. Ya cok ya, ono dagingnya ya. Gitu. Ustadz, mau korban ayam jago pun nggak mampu. Gampang. Datang sholat Jumat awal di soft pertama itu sudah sama seperti apa? Berkorban onta. Wow, malah besar ya. Banyak. Ustadz, gak bisa juga. Ya sudah, terpaksa korban perasaan ya. Ada pertanyaan? Oke, monggo. Di luar tema. Ya. Bagaimana hukumnya ada seseorang yang punya amaliyah baca surat pendek sampai berapa ratus ya, surat Al-Fatihah sampai 10.000, sampai berbusa mulut 10.000 ya. Al-Ikhlas sampai 313. Apakah boleh? Boleh selama dia mampu. Kalau saya nggak mampu dikasih amalan sampai ribuan kayak gitu. Oh, saya butuh istirahat. Wong besok aja jam 3 saya harus berangkat. Saya baca Al-Fatihah 1000, ya gak tidur saya malah. Monggo, okay? Yang penting sempat, tidak membuat dia sulit, silahkan baca. Kemudian setelah selesai dibaca, ya Allah, dengan berkah Al-Fatihah yang saya baca, dengan berkah Al-Ikhlas 313 yang saya baca, kabulkan hajat-hajat saya ya Allah. Kabul dengan berkah bacaan Al-Quran. Loh Ustaz, kan Al-Ikhlas, ya terserah yang mudah bagi kita. Ma tayassaru minal Quran, pilih aja bacaan yang paling mudah. Apalagi fadilah dari surat Al-Ikhlas itu baca 3 kali seperti hatam Quran. Ya, wis hatam berapa kali kalau 313? Tapi kalau saya jujur gak mampu kalau 313, kebanyakan ya. Wong sholat bacanya ya qul huwallahu ahad ya. Pendek-pendek, senangnya kilat-kilat ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ya. Ada lagi pertanyaan? Monggo. Kalau nggak ada langsung saya tutup. Kalau ada monggo. Sudah? Aman. Bapak-bapak aman. Sudah berarti. Berarti karena sudah tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam.